Tingali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, mohon izin saya dapat tugas dari LMS untuk mewawancarai 2 atau 3 pimpinan kepala sekolah di lingkungan. Dalam hal ini kami sedang belajar mengenai modul pengambilan keputusan. Ya. Pengambilan keputusan mengenai dilema-dilema yang ada dalam keputusan antara peraturan dengan etika dan lain sebagainya. Maka pada hari ini terima kasih atas waktunya. Saya meminta izin untuk mewawancarai Bapak. Ya. Adapun pertanyaan-pertanyaannya ada 9 pertanyaan. Yang pertama, langsung saja Bapak, mohon izin. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Bapak Nana. Sebagaimana yang disampaikan barusan ya terkait dengan identifikasi ataupun bagaimana cara mengambil isu-isu terkait dengan etika moral, ya, baik itu di guru ataupun di siswa, ya sebagai sumber yang menjadi input bagi kami. Otomatis kalau guru mungkin dari rekan-rekan sejawat, dari mungkin survei secara langsung, begitu juga siswa. Kalau siswa kami mencari informasi dari ya gurunya, dari rekan-rekan siswanya sendiri gitu. Mungkin itu secara yang utama gitu, yang utama sebagai pendukung dalam melangkah kebijakan berikutnya. Betul. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Makasih untuk hal yang kedua terkait dengan kebijakan yang dilaksanakan. Otomatis kita mengambil yang utamanya kita lihat kalau kaitannya dengan aturan perundang-undangan, otomatis kebijakan itu saya ambil sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Nah, tatkala aturan-aturan tersebut bersifat intinya keleluasaan, diberikan kewenangan kepada kami selaku pimpinan untuk mengambil kebijakan, maka kami mengambil atas dasar satu, kalau kaitannya dengan komitmen dengan sistem gitu ya, otomatis ada hal-hal yang harus dimusyawarahkan dengan rekan-rekan. Tapi kalau kaitannya sudah individual, itu menyangkut kebijakan saya sendiri gitu, selaku pimpinan gitu. Hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika? Apa yang selama ini yang dianggap efektif ketika mengambil keputusan? Yang dianggap efektif saya kira satu, kita melihat bagaimana keputusan itu diambil dengan situasi dan kondisi lingkungan sekolah. Yang kedua, apakah keputusan yang saya ambil itu nantinya akan mencerminkan sebuah perubahan yang ke arah lebih baik atau ke arah yang lebih negatif gitu. Itu perlu dipertimbangkan. Nah, yang ketiga, otomatis kebijakan atau keputusan itu diambil tidak serta-merta menjadi memojokkan individu seseorang ataupun sebuah kelompok atau ya utamanya menyangkut dengan sistem di sekolah yang sudah dibangun selama ini. Menyudutkan gitu ya Pak ya. Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan menurut Bapak apa?
yang menjadi dilema atau tantangan dalam Ya. sebuah keputusan, yang pertama ketika keputusan itu diambil menimbulkan efek yang lain gitu, baik itu bagi orang lain, apakah juga bagi sistem gitu. Sebab bagaimanapun kita tidak bisa mengambil keputusan yang sifatnya hanya mementingkan kepentingan seseorang gitu. Artinya di sana kita dilema tatkala misalkan untuk membina salah satu orang guru seperti itu. Salah satu orang guru. Nah, dengan dasar kalau memang pelanggaran ataupun kesalahan-kesalahan yang terjadi sifatnya individual, tidak harus merubah sistem, itu otomatis berarti individu tersebut yang kita coba untuk dibinanya. Tapi kalau kaitannya sudah dengan sistem, apalagi yang terkait dengan di luar gitu, dengan masyarakat misalkan, ini yang sangat sulit, mungkin sebuah tantangan bagi kami. Dilemanya ya dilema ke sisi sistem yang ada di sekolah, juga nanti berbenturan juga dengan masyarakat lingkungan gitu. Nah itu salah satu dilema mungkin. Artinya kita harus mengambil kebijakan itu dengan sepenuh-penuhnya atas dasar mempertimbangkan berbagai macam aspek gitu. Dalam pengambilan keputusan, apakah Bapak punya rentang waktu dalam mengambil keputusan itu? Apakah Bapak punya prosedur-prosedur yang dilalui dalam membuat sebuah keputusan? Dan selama ini faktor apa yang bisa mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Terima kasih. Untuk mengambil keputusan, utamanya pasti didasarkan atas dasar jenis kasus ataupun permasalahan yang terjadi. Kalau memang permasalahannya tidak rumit, sederhana, ya langsung saja diambil keputusan serta merta bisa. Tapi kalau keputusan itu menyangkut permasalahan yang rumit, otomatis perlu data-data pendukung, perlu informasi-informasi, dan juga sebagai dasar untuk kami mengambil keputusan. Itu tidak serta merta, artinya kita perlu waktu Tetap perlu waktu. Itu apakah tergantung waktu itu dibutuhkan berapa hari, 1 minggu atau berbulan-bulan, itu tergantung jenis kasus yang terjadi gitu. Baik, dari semua hal yang disampaikan, ini pertanyaan terakhir Bapak. Kira-kira hikmah apa atau pembelajaran apa yang Bapak dapatkan ketika Bapak mengambil keputusan yang berdilema? Satu, untuk hikmah yang didapatkan ketika mengambil keputusan yang berdilema, ya otomatis kami belajar ketika keputusan ini diambil, nanti efeknya akan bagaimana, dan akan ditinjau kembali mungkin dengan keputusan seperti itu, apakah akan memberikan nilai baik dan merubah seseorang. Nah, apakah nanti tidak merubah yang lainnya atau malah terjadi permasalahan yang lebih rumit gitu. Kalau memang lebih rumit, ya kita ganti lagi keputusannya. Mungkin bisa saja kan tidak serta merta satu keputusan itu akan menjadi baku gitu, tapi ditinjau ulang. Akan ditinjau ulang, seperti hanya perundang-undangan kan sama gitu. Kalau aturan itu dianggap hari ini sudah tidak layak, ya kenapa tidak gitu diperbaiki gitu. Mungkin seperti itulah. Iya Pak. Hikmah yang saya rasakan. Betul Pak. Terima kasih. Itu pertanyaan terakhir Pak Nurul sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Langkah Pelancar yang terhormat. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, inilah pembelajaran yang luar biasa bagi saya. Ini akan menjadi sumber referensi tambahan bagi saya di modul ini. Semoga doa dari Bapak saya bisa belajar mengambil keputusan dengan baik dan benar dalam menyelesaikan masalah-masalah di mana saya menjadi pemimpin pembelajaran di CGP ini. Ya. Mudah-mudahan ada hikmah atau ada ilmu yang bisa nanti diserap oleh Pak Permana selaku CGP.
walaupun saya yakin saya masih banyak kekurangan, saya masih banyak jauh dari kesempurnaan, tapi ya sambil kita belajar lah. Sebab sesuatu tidak ada yang yang menjadi baku lantaran sesuatu yang sudah yang sudah ada awalnya gitu, tapi semua berkembang berkat adanya perubahan-perubahan itu. Itulah akhir dari wawancara kita. Inilah akhir dari wawancara kita, dan terima kasih sekali lagi waktunya untuk beberapa menit ke belakang. Semoga Pak Kepala Sekolah tetap sehat dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu Pak, termohon. Ya, mangga. Sekali. Permasalahan ya pasti ada lah yang seperti itu, pernah juga terjadi. Dan jangankan di sekolah, lembaga yang besar persoalannya banyak seperti ini, secara pribadi saja kan permasalahan sudah muncul ya. Apalagi di lembaga yang besar, ya penghuninya banyak, itu pasti apakah secara pribadi, kelompok, mungkin juga secara lembaga juga muncul permasalahannya seperti tadi itu. Mengenai hal itu, jika kita dihadapkan kepada dua permasalahan yang sama-sama benar, kemudian kita harus memilih salah satu yang paling benar di antara yang benar itu, maka itu disebut dengan dilema etika. Sedangkan jika kita harus mengambil keputusan dari dua hal antara yang salah dan yang benar, nah itu yang disebut dengan rujukan moral. Untuk dilema etika mungkin ini sangat rumit ya Pak ya. Karena ngambil yang benar dan antara yang benar gitu ya, yang paling benar artinya. Ya jelas kita harus memahami dulu permasalahan. Kita harus paham terlebih dulu sebelum mengambil keputusan. Kita harus mempertimbangkan secara matang. Kita harus melihat dari berbagai hal, mungkin dari baik buruknya, kemudian untung ruginya, kemudian bijak tidak bijaknya, sampai mungkin nanti dampaknya seperti apa gitu. Nah, kami biasanya dibantu oleh para PKS, membantu kepala sekolah untuk diminta sumbangsihnya dalam memutuskan hal-hal tersebut, sehingga kami bisa memutuskan permasalahan itu dengan benar dan yang paling benar dari yang benar gitu. Ya tentunya kita tidak langsung ya mengambil keputusan, tapi jelas kita harus memahami dulu permasalahannya, kemudian kita mengidentifikasi, sampai menganalisis itu permasalahan tersebut yang mungkin banyak pertimbangan-pertimbangan lain yang harus diambil. Nah, seperti tadi dengan rekan-rekan pembantu kepala sekolah para PKS selalu berdiskusi tentang satu permasalahan, mengambil permasalahan karena mungkin dengan banyaknya sumbangan pikiran, pendapat, sehingga kita akan bisa mengambil keputusan yang paling bijak ya, yang paling bijak dan yang paling benar, itu di antara yang benar tadi itu. Setelah keputusan diambil, tentunya kami mengkhawatirkan munculnya resiko, sehingga kami bersama rekan-rekan sudah mempersiapkan antisipasi dampak dari keputusan tersebut, sehingga
kami tidak terlalu khawatir jika terjadi satu hal yang tidak diinginkan. Ya, dalam hal ini tentunya kita memperhatikan sifat dari permasalahan tersebut. Ya. Seandainya harus sesegera mungkin permasalahan harus diputuskan, tentunya kami ya akan segera mengambil keputusan, tentunya juga dibantu oleh tadi ya, para kepala sekolah. Nah, seandainya masih ada jeda waktu, tentunya kita ya membuat jadwal ya sesuai dengan kebutuhan mungkin, sehingga kami akan lebih bisa mempertimbangkan permasalahan tersebut, sehingga kami mungkin lebih bisa menentukan hal yang terbaik ya, yang terbijak mungkin, yang diambil keputusan secara bersama gitu. Dalam pemecahan permasalahan, dalam pengambilan kebijakan, dan dalam memutuskan suatu permasalahan, kami selalu dibantu oleh para PKS, para pembantu kepala sekolah, atau mungkin rekan sejawat yang kompeten di dalam hal tersebut. Tentunya dari permasalahan-permasalahan yang muncul, yang menjadi pembelajaran untuk kita harus sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Tentunya harus melalui pertimbangan yang matang, harus melalui musyawarah dengan rekan sejawat yang matang, sehingga keputusan tersebut tidak akan memunculkan resiko. Dengan melibatkan rekan sejawat kan mungkin di antara rekan saya ini, antara kami ini ada orang yang lebih kompeten untuk menangani permasalahan tersebut ya, sehingga akan jauh untuk munculnya resiko atau dampak dari keputusan tadi yang berakibat tidak baik gitu.